maka kita mengeluarkan kebijakan himbauan kepada seluruh lembaga penyiaran, televisi dan radio untuk tidak menayangkan pelaku KDRT sebagai pengisi program, pembawa program, pemeran program dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bagi kami punya komitmen sebagai regulator di penyiaran bahwa KDRT ini adalah tindak kejahatan yang juga melanggar hak asasi manusia. Kenapa melanggar hak asasi manusia? Karena ini yang diserang adalah martabat manusia, begitu ya. Nah, sehingga ruang siar dalam hal ini televisi dan radio itu seharusnya berfungsi sebagai ruang informasi, ruang edukasi dan juga hiburan. Pun hiburan itu adalah hiburan yang kemudian mendidik, hiburan yang penuh nilai dan lain sebagainya, begitu. Nah, kalaupun nanti stasiun televisi maupun radio itu menghadirkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan dijadikan pengisi program, pembawa program, presenter atau apapun begitu ya, nanti akan menimbulkan persepsi di publik bahwa pelaku KDRT ini adalah ya kejahatan yang biasa-biasa saja, kejahatan yang kemudian bisa dimaklumi, bisa ditoleransi dan lumrah begitu. Karena apa? Karena pelakunya masih bisa warawiri di televisi, masih bisa kemudian baik-baik saja, dipuji-puji fansnya dan lain sebagainya. Kita harus memberikan edukasi kepada publik bahwa tidak ada toleransi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sangat tegas dan itu komitmen bersama saya kira, dan ini sudah disampaikan ke seluruh jajaran direksi di televisi dan radio, khususnya direktur program, bahwa jangan sampai kemudian menghadirkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga siapapun itu. Terlepas dari kasus yang hari ini sedang banyak dibincangkan oleh masyarakat, tapi ketika itu ada artis siapapun, kita masih mengingat kemarin SJ inisialnya keluar dari penjara meskipun sudah selesai proses hukumnya, tapi yang bersangkutan adalah pelaku kekerasan seksual yang kemudian harus kita edukasi ke publik bahwa ini tidak main-main loh, ini kejahatan yang sangat membahayakan dan mengkhawatirkan bagi publik begitu. Siapapun itu, saya tidak akan menyebutkan siapapun yang boleh dan tidak boleh tampil dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian harus menjadi highlight adalah siapapun penampil, pengisi program, pembawa program yang melakukan tindak pidana KDRT, tentunya tidak kita toleransi untuk bisa tayang di layar kaca. Kalau ini begini, saya secara pribadi melihatnya bahwa ini adalah contoh baik apa yang dilakukan Lesti ya. Gitu. Apa yang dilakukan oleh korban gitu, bahwa memberikan stimulasi, memberikan contoh kepada publik agar publik ini jika mengalami satu, yang kedua juga jika melihat ada tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka harus segera melaporkan kepada yang berwajib. Karena selama ini banyak dipersepsi bahwa KDRT ini urusannya keluarga, urusannya rumah tangga, yang orang lain tidak boleh kemudian ikut campur, ya harus diam saja dan lain sebagainya, tidak perlu dilaporkan karena itu kan urusan rumah tangga suami istri dan lain sebagainya. Dengan peristiwa ini yang bersangkutan bisa melaporkan, keluarga kemudian mendampingi dalam proses pelaporannya, ini menjadi hal yang kemudian bisa dicontoh oleh masyarakat bahwa harus melapor, harus berani lapor, harus berani speak up berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dampaknya apa? Dampaknya ini akan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Ini upaya bersama, kemudian kita melakukan penghapusan terhadap KDRT.